Kan PLTS ini peningkatan cukup tinggi ya Pak. Ya, dan kalau kita melihat kebutuhan daripada listrik yang meningkat ya. Jadi jangan salah nanti kalau pengembangan ke depan dengan adanya data center misalkan ya, itu kan otomatis kita membutuhkan banyak sekali kebutuhan energinya, smelter ya, processing untuk mineral kita, itu juga membutuhkan kapasitas daripada energi yang cukup besar ya, di samping itu reliable dan juga stabil. Nah, itu kan juga persyaratan-persyaratan yang mereka inginkan ya. Bahkan negara tetangga sendiri sudah menyiapkan diri untuk lebih memperbanyak kapasitas daripada PLTS-nya. Karena dia ingin mempromosikan green power lah di sana ya. Nah, kita tidak mau ketinggalan ya, karena kita minta supaya data center itu jangan direbut ditaruh di Singapura, tapi juga harus bisa di Indonesia. Tetapi satu-satu upaya adalah kestabilan daripada energi itu sendiri, karena kalau data center namanya data center kan tidak bisa blackout. Ya itu kan tentunya juga membutuhkan supply yang cukup stabil. Nah, itu yang menurut skenario kami itu kita lihat bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi demand itu akan betul-betul dipenuhi. Nah, kita juga melihat adanya pertumbuhan industri ya. Pertumbuhan industri otomatis juga akan makan energi. Hanya sekarang itu ada satu cara gitu bahwa kita harus mengedepankan energi efisiensi. Ya, karena energi efisiensi itu dengan kapasitas yang sama ya, tetapi energi yang digunakan itu lebih relatif kecil. Nah, jadi saya ambil contoh misalkan kayak bolam lampu ya. Kalau dulu kita menggunakan 100 watt yang besar, ya kan. Nah, sekarang ini nyalanya bisa 100 watt, tapi sebetulnya watt yang dibutuhkan hanya sekitar 5-10. Itu kan berarti efisien, sehingga dia tidak makan banyak, tidak lahap energi, tetapi dia memberikan satu produktivitas yang tinggi. Nah, ini tentunya seiring nanti dengan pertumbuhan daripada energi itu sendiri, bagaimana kita mensuplai energi yang cukup stabil, reliable, dan jangka panjang. Stabil, reliable, dan jangka panjang ini menjadi kunci ya Pak ya, untuk bisa bagaimana mewujudkan konsistensi ketahanan dan juga swasembada energi. Tapi kalau berbicara soal kebijakan ini kan juga pemerintah juga sudah melakukan penataan ulang di sejumlah instrumen kebijakan energi. Nah, evaluasi dari Anda sendiri seperti apa Pak? Saya pikir dengan dikeluarkannya PP 40 tahun 2025 sebagai kebijakan energi nasional kita itu big thing. Ya, karena kebijakan energi yang lama itu PP 79 tahun 2014 itu kan berarti sudah berapa? 10 tahun lebih. Ya, kita punya kebijakan energi nasional yang baru, dan prosesnya kebetulan 3 tahun pertama di Dewan Energi Nasional periode ini saya kebetulan terlibat penuh di dalam pembuatan daripada kebijakan energi nasional itu luar biasa karena kita melibatkan seluruh stakeholders. Jadi kita melihat yang kita miliki tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, yaitu 2014, itu kira-kira masih masih masuk akal atau tidak? Masih relevan atau tidak? Masih relevan atau tidak. Nah, maka kita kumpulkan stakeholders. Mulai daripada akademia, kita industri, semua asosiasi, semua kita mintain pendapat. Ya, akhirnya muncul seperti yang tadi di depan saya sampaikan bahwa bauran energi mix untuk energi baru dan terbarukan tidak lagi 23%, akan lebih masuk akal apabila 17 hingga 19. Nah, tahun 2025 kita sudah mendekati 17 kan, sudah 16% ya, 15,85. Itu kan sesuatu yang sudah luar biasa. Ya, kita harapkan nanti angka 17 sampai dengan 19 itu akan terlampaui dalam beberapa waktu ke depan. Itu menjadi salah satu satu cara yang kita lihat bahwa regulasi yang kita bentuk itu memang implementable. Ya, bukan sekedar regulasi saja, tapi regulasi yang memang bisa di-achieve oleh industri selaku pelaku usaha. Tapi Pak, tantangan apa sih yang masih dihadapi oleh Indonesia saat ini meskipun sudah ada RUPTL tadi ya Pak, dalam bisa mewujudkan dan juga meningkatkan kapasitas bauran EBT tadi? Ya, kalau kita melihat memang tentunya di setiap wilayah mempunyai hambatan sendiri-sendiri ya, kayak seperti misalkan PLTS itu kan tergantung daripada kesiapan lahan. Ya kan? Nah, maka faktor lahan itu tentunya kementerian terkait
ya kita mempunyai beberapa kementerian yang memahami tentang niatan pemerintah untuk mengembangkan PLTS, tentunya cukup membantu nantinya, termasuk pembangunan PLTS di waduk, ya seperti yang floating storage, solar PV itu, menurut saya menjadi salah satu cara di mana kita tidak perlu membebaskan lahan, karena itu di atas waduk kan kita bangunnya. Nah, yang di Cirata itu. Nah, itu sebagai salah satu contoh ya. Mungkin nanti di lereng gunung atau di mana gitu yang tidak mengganggu istilahnya mengganggu dari alam itu sendiri, karena kita tidak ingin memotong pohon misalkan ya. Tapi di situ bisa ada hamparan solar panels gitu yang bisa memperkuat untuk pengembangan daripada PLTS. Belum lagi nanti dari sisi panas bumi. Itu kan juga menyangkut mengenai perizinan-perizinan, karena lokasi panas bumi itu biasanya di hutan-hutan. Ya, dan itu tentunya bagaimana kita tidak menabrak gitu peraturan-peraturan baik itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, dan juga Kementerian Kehutanan. Ya, kalau dulu kan satu kementerian, ini sekarang menjadi dua kementerian. Jadi saya pikir apabila hal-hal tersebut bisa ditanggulangi, itu akan memacu. Belum lagi misalkan industri penopangnya. Jadi kalau kita berbicara PLTS, itu kan ada juga industri panelnya. Ya, kalau itu bisa dilakukan, diproduksi di dalam negeri, itu kan otomatis satu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya menambah lapangan pekerjaan. Ya, sementara senario PLTS ini senario yang menopang daripada energi mix kita dalam skala yang besar dan dalam jangka panjang. Jadi hal-hal demikian menjadi sesuatu yang mesti kita perhatikan dari waktu ke waktu. Oke, tapi selain PLTS tadi, apalagi sih yang mungkin cukup potensial yang mungkin bisa dilakukan untuk mempercepat bauran EBT tadi, Pak? Yes, tadi saya singgung PLT Bayu ya, dan juga PLT panas bumi ya. Di panas bumi itu yang baru aja diresmikan Bapak Presiden itu dan Menteri SDM, kalau kita berbicara semester 1 tahun 2025 itu sebesar 105,2 megawatt. Itu ada PLTP itu maksudnya panas bumi ya. Itu di Lumut Balai, di Lumut Ijen, dan PLTP Gunung Salak. Nah, yang air juga, ini juga ada PLTA 492 megawatt, itu PLTA di Merangin, Jambi. Ya. Dan PLTBM itu tersebar, ya ada di Riau, Jambi, Sumsel, Sumut, Jatim, Kalsel, Sulbar, dan Sulteng. Nah, itu yang menurut saya sudah cukup lumayan pergerakannya ya. Tinggal nanti kita meningkatkan kapasitasnya dari waktu ke waktu. Tapi kalau minat investornya sendiri, Anda lihat seperti apa, Pak? Ya kalau kita lihat dari yang secara fisik yang bisa diresmikan di semester 1 itu kan tentunya investasinya berjalan gitu. Apalagi kalau kita melihat RUPTL kita dengan jumlah yang cukup besar ya di dalam investasi 2025 hingga 2034 itu saya pikir demand-nya ada. Ya, dan kalau bagi pebisnis kan yang penting mereka ada demand, ya ada demand sehingga project itu akan menjadi visible.